Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Rizka dari tim Ngomongin Gizi. Salam kenal, hai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ngapain sih aku di sini? Jadi aku mau sharing aja sama kalian tentang permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Nah, apa itu? Disebut dengan obesitas. Nah, sebenarnya obesitas itu apa sih? Menurut WHO, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energy intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu lama. Itu menurut WHO pada tahun 2000. Oh ya, sebelumnya maaf banget, di sini ada laptop dan aku sesekali ngelirik gitu ke laptop karena takut salah aja gitu kan. Oke, lanjut. Nah, pengertian secara sederhana tentang obesitas itu apa? Tadi kan katanya WHO itu terjadi ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Maksud dari energi yang masuk dan energi yang keluar itu apa gitu kan? Energi yang masuk adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari, sedangkan energi keluar adalah aktivitas fisik yang kita keluarkan. Nah, kenapa kok tidak seimbang? Bagaimana contohnya? Contohnya kayak gini, kita makan terus setiap hari. Makanan kita makan tuh kayak banyak dan kita lapar terus gitu kan. Sedangkan aktivitas fisik yang kita keluarkan itu hanya sedikit, misal hanya tidur, jalan juga mungkin waktu ngambil makan, terus tidur lagi, terus ke kamar mandi, jalan, terus tidur lagi, udah gitu aja. Itu kan aktivitas fisik yang sangat ringan yang mungkin cuma ngeluarin beberapa kalori saja, dan itu tidak seimbang dengan apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita masukkan sehari-hari. Dan itu terjadi secara terus-menerus, terjadi secara berhari-hari, sehingga pada tubuh kita itu terlalu menumpuk makanan kita, makanan yang sebenarnya digunakan untuk mengubah menjadi energi, makanan yang digunakan untuk agar kita bisa beraktivitas dan bersemangat, ternyata makanan itu tidak kita gunakan sebagaimana fungsinya tadi, sehingga si makanan itu menumpuk pada tubuh kita dan berakhir berubah menjadi lemak karena kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lah, obesitas ini bisa ditentukan dari faktor IMT dan juga lingkar pinggang. Untuk IMT sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ASEAN dan European. Kenapa seperti itu? Karena tentu saja orang Asia dan orang Eropa itu berbeda, makanan yang kita makan juga berbeda. Mereka lebih banyak makan daging, sedangkan kita lebih banyak makan karbohidrat. Kondisi suhu dan juga kondisi lingkungan dari orang Asia dan juga orang Eropa juga berbeda. Hal inilah yang membedakan antara IMT orang Asia dan juga orang Eropa juga berbeda. Nah, pada obesitas di ASEAN itu ada overweight, obesitas tipe 1 dan juga obesitas tipe 2, atau tingkat 2, tingkat 1 dan tingkat 2, maksudnya seperti itu. Nah, untuk overweight-nya itu range antara 23,0 sampai 24,9. Sedangkan pada Eropa overweight-nya itu range 25,0 sampai 29,9. Dengan obesitas tingkat 1-nya Asia itu 25,0 sampai 29,9. Sedangkan pada orang Eropa itu obesitas tingkat 2-nya 35,0 sampai 39,9. 30,0 sampai 34,9 ya. Untuk obesitas tingkat 2-nya orang Asia itu lebih dari 30, dan obesitas tingkat 2-nya orang Eropa itu 35,0 sampai 39,9. Nah, pada Eropa ini juga ada obesitas tingkat 3, yaitu nilainya lebih dari 40. Nah, apa itu IMT? IMT adalah indeks massa tubuh, yaitu yang dapat kita peroleh dari pembagian antara berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi semisal kamu tinggi badannya 160 dan berat badan kamu 56 gitu kan. Jadi caranya itu 56 per 160 tadi jadikan meter, jadi 1,6 dikuadratkan. Sebentar, ngitung ya. Kalian juga harus ngitung ya.
Jadi semisal kalau kalian tinggi badannya 160 dan berat badannya 56, kalian memiliki IMT sekitar 21,875, yang dalam artian adalah kalian memiliki tubuh normal. Normal itu range antara 18,5 sampai 22,9. Selain IMT tadi, ada juga lingkar pinggang. Lingkar pinggang itu pada laki-laki underweight atau kekurangan berat badan itu kurang dari 90 cm. Sedangkan pada laki-laki obesitas itu lingkar pinggangnya lebih dari 90 cm. Sedangkan pada perempuan underweightnya itu 80 cm dengan obesitasnya yaitu lebih dari 80 cm. Terus obesitas itu ada berapa? Apakah hanya satu jenis saja? Tidak, sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe obesitas yang dibagi-bagi. Namun ini aku mau ngomong secara umumnya saja, yaitu obesitas itu dibagi menjadi dua, yaitu tipe buah pir dan juga tipe buah apel. Nah, tipe buah pir ini yaitu seperti ini bentuknya, pokoknya kayak buah apir, kayak buah pir gitu. Dan kalau apel ya kayak buah apel gitu, bundar, lingkaran besar gitu kan. Terus tipe buah pir ini akumulasi lemaknya itu lebih banyak pada area pinggang, paha pinggang ke bawah ya, seperti itu. Makanya itu dia disebut dengan buah pir karena bawahnya lebih besar daripada atasnya gitu kan. Sedangkan tipe buah apel itu akumulasi lemaknya itu lebih banyak pada area perut. Biasanya itu terjadi banyak pada pria, yaitu kalau kalian lihat orang-orang atau bapak-bapak ya biasanya tuh perutnya lebih besar gitu kan, kayak ibu hamil lah. Itu tipe buah apel namanya. Lalu ke penyebabnya, kenapa kok orang bisa obesitas? Apa aja sih penyebabnya gitu kan? Secara umum penyebab dari obesitas ada 3, yaitu secara dari lingkungannya, dari biologis atau tubuhnya, dan juga dari perilaku sehari-harinya. Sedangkan secara lingkungan itu seperti ketersediaan bahan pangan, lingkungan masyarakat sekitar, lalu status sosioekonomi dan juga budaya. Nah, kebanyakan sih sebenarnya pada lingkungan gitu ya, faktor dari lingkungan, ketersediaan bahan pangan. Kalau misal kita banyak sekali bahan pangan yang sehat, pastikan kita secara tidak langsung juga akan makan makanan itu, makanan apa yang ada. Kalau makanan yang kita makan adalah makanan sehat, maka tubuh kita akan ternutrisi dengan baik. Sedangkan kalau kita makan tidak seimbang gitu kan, maka tubuh kita juga akan kurang nutrisi dan makannya itu aja, sehingga tubuh kita jenuh gitu kan. Lalu ada juga faktor dari perilaku, yaitu asupan kalori berlebihan, pola makan sehari-hari, kurangnya aktivitas fisik, lalu kurang tidur, dan juga perilaku hidup sehari-hari. Ada juga kurang tidur tadi kan. Apa hubungannya sih tidur dengan makan? Jadi gini, kalau kita kurang tidur maka tubuh akan merasa bosan. Pengalian dari bosan ini pasti tubuh akan merasakan lapar. Kalau lapar ngapain? Pasti makan. Nah, kalau kita tidur, pastikan kalau apalagi tidur cukup, itu pasti kita akan lebih kenyang gitu. Kita nggak akan makan terus. Kalau kita tidak tidur, apalagi kalau sehari misal tidurnya cuma 1-2 jam gitu kan, pasti kita kalau lapar akan makan. Sedangkan pada jam malam itu kurang baik dianjurkan makan, karena tubuh kita yang seharusnya istirahat harus mengolah makanan lagi. Jadi seharusnya tubuh ini tuh udah istirahat, aku udah tenang gitu kan, udah tenang, aku harusnya hari ini lagi istirahat, tapi sama kita malah kita beri asupan makanan sehingga tubuh terus bekerja. Nah, bisa saja tubuh ini menjadi jenuh, terjadi penumpukan lemak tadi. Lalu faktor biologis, yaitu genetik, burnout eksis, faktor determinal prenatal, lalu kehamilan, menopause, pengobatan, lalu disabilitas fisik, dan juga mikrobiota usus dan juga virus. Dan ke disabilitas fisik itu ada sindrom, kalau nggak salah Prader-Willi itu tuh sindrom pada seorang anak yang dia itu merasa lapar terus, tapi dia tidak punya energi untuk itu gitu. Jadi dia hanya merasakan lapar, apa makanan yang dia makan itu pada tubuh itu respon kenyangnya itu nggak ada gitu kan. Lalu ada juga faktor dari hormon gitu kan.
hormon itu ada yang tentang makanan itu ada dua, yaitu ghrelin dan leptin. Ghrelin adalah hormon yang merangsang tubuh untuk menandakan sinyal lapar gitu, sedangkan leptin adalah sinyal kenyang. Jadi kalau tubuh kita udah kenyang, si leptin ini mengirim sinyal ke otak bahwa aku udah kenyang gitu kan. Kalau leptin kita kurang atau jadi resistensi leptin, maka tubuh akan merasakan lapar sepanjang hari. Apa makanan yang dimakan itu tidak ada rasa kenyang seperti itu menjadi salah satu faktor penyebab obesitas. Lalu kenapa kok obesitas ini naik, terutama pada pandemi COVID kemarin? Nah, menurut jurnal yang aku baca ini tuh peningkatan jumlah kasus obesitas sejak COVID adalah karena terdapat peningkatan kebiasaan pola hidup yang tidak sehat seperti makanan tinggi karbohidrat dan lemak, lalu menurunnya aktivitas fisik dan kurangnya pengaturan diri yang baik selama lockdown. Pasti kalian juga merasa kalau di rumah itu kayak bosen banget, kayak mau ngapain gitu. Jadi mungkin cuman makan tidur, makan tidur, makan tidur. Sedangkan kalau kita berada di luar waktu kita sekolah atau ada yang bekerja juga, itu kan kita tetap tidur makan itu pasti. Tapi kan setidaknya kita melakukan aktivitas fisik yang biasanya kalau jalan ke kelasnya, misal kalau lagi sekolah jalan ke kelas tuh dari parkiran ke ruang kelasnya jauh itu jalan. Sedangkan karena di rumah aja, sedangkan rumahnya juga segitu-gitu aja kan, termasuk rumah aku gitu kan, rumahnya segitu-gitu aja, mungkin jalan cuman untuk ambil makan, jalan ke kamar mandi dan tidak ada aktivitas fisik lain, dan fisiknya cuma tidur gitu kan. Nah, maka penumpukan lemak itu akan terjadi pada tubuh kita karena kembali lagi ke pengertian dari obesitas tadi, yaitu ketidakseimbangan antara apa yang kita konsumsi dengan apa yang kita keluarkan tadi gitu kan. Lalu ada juga penyebab dari obesitas itu dalam penelitian yang aku baca itu skor tertinggi peningkatan pola makan masyarakat itu berasal pada pola makan kognitif, pola makan yang tidak terkontrol dan juga pola makan secara emosional. Pola makan secara emosional itu misal kita lagi stres. Sedangkan orang itu kalau stres itu ada dua tipenya, katanya gitu. Dia banyak makan atau dia gak nafsu makan. Tapi kebanyakan sih orang kalau stres itu pelampiasannya adalah dimakan. Kalau dia merasa dirinya stres terus, sedangkan dia merasa kayak ingin ngunyah terus, ingin makan terus, padahal sebenarnya dia nggak lapar, tapi dia cuma makan aja. Nah, itu yang bahaya gitu kan. Nah, ini peningkatan angka obesitas itu disebabkan karena keinginan seseorang untuk makan makanan yang lezat atau dikatakan nafsu makan bertambah. Kalau kita lihat makanan, wah makanan itu menggoda nih gitu kan, pasti kan kita pingin tuh makan. Kalau bilang sedikit aja, sedikit tapi terus gitu kan, sama aja gitu kan. Nah, ternyata peningkatan kasus obesitas selama pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Nih, menurut survei kesehatan dan morbiditas nasional, prevalensi obesitas sebelum pandemi adalah sebesar 38,4%, sedangkan saat pandemi sebesar 41,5%. Hal ini terjadi peningkatan. Nah, itu terjadi di negara Malaysia. Ternyata kasus obesitas ini bukan hanya di Indonesia gitu, ternyata di Malaysia atau bahkan juga di negara-negara lain. Ternyata yang males bukan hanya orang Indonesia gitu kan. Nah, selain itu udah di penyebab, yaitu sekarang ke dampaknya. Apa sih dampak dari obesitas? Apakah bahaya kalau itu dibiarkan? Karena obesitas ini dapat berhubungan ke penyakit jantung koroner. Karena pembuluh darah yang menyempit dan terdapat cedera pada endotel, yaitu dapat penyakit dari jantung koroner itu kan penyempitan dan terdapat cedera pada endotel, yaitu pada pembuluh darah. Nah, penyebab dari penyempitan itu adalah hiperkolesterolemia, hipertensi, kebiasaan merokok, diabetes, obesitas, dan juga kolesterol ataupun tingginya asupan makanan berlemak. Nah,
karena pada pembuluh darah kita itu lemak itu menempel, jadi menyempit gitu kan, sehingga pembuluh darah itu dapat mengalir dengan lancar. Obesitas itu juga berhubungan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu kondisi ketika pembuluh darah mengalami kenaikan secara terus-menerus yang dapat dijadikan sebagai faktor dari penyakit kardiovaskuler dan juga stroke. Orang yang terkena obesitas juga kemungkinan besar akan terserang hipertensi. Karena apa? Karena orang obesitas itu makan apa saja yang ia makan apa saja yang ia lihat. Dia tidak memilih-milih makanan saja, bisa saja makanan yang dimakan itu adalah salah satu penyebab dari hipertensi. Gitu kan? Lalu ada juga diabetes. Nah, diabetes itu apa? Diabetes adalah kondisi metabolisme dengan meningkatnya kadar gula darah atau hiperglikemia. Dan faktanya, Indonesia ini merupakan 10 negara dengan pasien diabetes mellitus terbanyak atau sekitar 1013 juta pada umur 20-79. Artinya pada usia dewasa gitu kan. Nah, kan pengertian dari diabetes adalah meningkatnya kadar gula darah. Kadar gula darah tentunya ada hubungannya dengan konsumsi makanan yang manis-manis. Nah, orang obesitas itu juga biasanya makanan manis-manis. Makanan manis-manis itu juga selain penyebab diabetes, juga penyebab dari obesitas itu tadi. Nah, bagaimana kalau semisal seseorang sudah terlanjur nih terkena obesitas? Apakah apakah bisa disembuhkan? Bisa kalau ada usaha. Apakah bisa orang obesitas diubah menjadi orang normal gitu, berat badan yang semula obesitas diubah menjadi berat badan normal? Bisa. Apa saja? Ya tadi, seimbangkan antara makanan yang masuk dengan apa yang kita keluarkan, yaitu kalau kita makan banyak, tentunya kita aktivitas fisik yang keluarnya juga harus ekstra. Nah, sebaiknya biar kita tidak terlalu ekstra banget nih melakukan aktivitas fisiknya gitu kan, kita tuh cukup makan makanan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, sesuai dengan berat badan kita. Dan menurut di Indonesia ini dianjurkan seseorang itu menggunakan isi piringku. Di situ sudah ada anjurannya bahwa kita harus makan keanekaragaman makanan, bukan hanya satu jenis makanan. Semisal mie saja, setiap hari makan mie saja, itu tidak baik gitu, karena mie saja hanya mengandung karbohidrat, apalagi tinggi natrium dari bumbunya kan, itu penyebab obesitas banget tuh. Kan dari itu di isi piringku itu udah ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada mineralnya gitu kan. Jadi kan seimbang. Jadi keanekaragaman makanan yang kita makan sehari-hari itu sangat penting. Selain itu juga kita harus mengontrol nafsu makan kita. Berolahraga. Kalau udah terlanjur obesitas, cara-cara aku mau diet tapi aku mau dietnya nggak makan. Kalau nggak makan saja kita udah terbiasa nih, perut sakit ditahan-tahan terus, nanti malah menimbulkan penyakit yang lain, yaitu mah atau asam lambung. Kebanyakan penyakit pada dewasa gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi makan itu tetap makan, tapi kita dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Bisa kok pelan-pelan dicoba, kayak jalan-jalan aja, jalan-jalan santai aja, nanti lama-lama akan terbiasa. Bisa aja nanti lama-lama kita jadi atlet maraton, kan nggak tahu kan ya gitu. Udah nih, bahas obesitas nggak terasa udah panjang banget durasinya, ngomong juga udah banyak banget gitu kan. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga juga bermanfaat, dan mohon maaf kalau aku salah banget ngomongnya, kalau aku ada salah ngomongnya, baik secara perkataan ataupun secara penyajian datanya. Kalian bisa komen di bawah, bisa juga membenarkan apa yang aku omong gitu kan. Dan juga kalian juga bisa kasih kritik dan saran untuk aku pribadi ataupun untuk channel Ngomongin Gizi, supaya tim dari Ngomongin Gizi ini lebih update lagi tentang video-videonya, lebih update lagi tentang permasalahan-permasalahan gizi, ataupun lebih semangat untuk mengupload konten-konten lainnya yang sangat bermanfaat, dan juga setiap penguploadan videonya itu lebih kreatif gitu kan. Terima kasih juga buat semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.